Hai semua, kembali lagi bersama Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan prediksi alur cerita dari Martial Universe Season 5 episode 4. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Di balik kesepakatan Lindong dan Xiao Huang, ternyata tersembunyi rencana licik dari Xiao Huang yang ingin menyerang Lindong setelah energi Lindong terkuras dari pertempuran melawan serbuan monster terhadap kota kuno. Lanjut ke medan pertempuran, Lindong dan teman-temannya sibuk bertarung melawan para monster buas yang menyerbu gerbang utama. Di sini, Lindong bersama Xiaoyan bertarung dengan sangat kompak. Mo Ling dan teman-temannya senang ketika melihat Lindong yang begitu kuat. Dalam hati mereka berkata, untung saja kami bisa berteman dengan dia. Berbeda dengan Lin Langtian yang terus memancarkan aura negatif dan tatapan rasa benci kepada Lindong. Pertempuran terjadi begitu sengit. Di depan tembok kota, semakin lama para binatang buas semakin sedikit karena diratakan sama Lindong dan teman-temannya. Berbeda dengan Jinmu, di tembok lapisan ketiga, dia semakin benci kepada Lindong. Dia menunggu sampai Xiao Huang anak buahnya turun tangan untuk menyerang Lindong dari belakang. Akan tetapi, tiba-tiba muncullah auman monster yang begitu besar yang menggema ke segala penjuru. Itu jelas, bukanlah monster biasa. Sosok monster bermata merah muncul dari dalam kegelapan, memancarkan aura ganas yang menyebar. Kekuatannya tidak kalah dari tahap puncak manifestasi. Semua orang pun langsung waspada ketika melihat kemunculan sosok monster buas tersebut. Bentuknya itu seperti kalajengking raksasa. Ketika semua orang bersikap waspada, di sisi lain, Lindong malah senang akan kedatangan monster kalajengking ini. Karena pastinya semakin kuat monster yang muncul, maka semakin banyak pula pil nirvana dan kristal iblis yang mereka hasilkan. Lindong mencengkram tombak buaya kunonya sekuat mungkin, mengalirkan kekuatan Yuan ke senjatanya. Dengan cepat, dia pun menerjang melawan sosok kalajengking raksasa tersebut. Pertarungan yang begitu sengit terjadi di antara mereka. Jelas, monster kalajengking ini memiliki fisik dan ketahanan yang lebih kuat. Jauh lebih kuat dibandingkan para monster iblis lainnya. Jadi, bisa dibilang dia ini raja dari para monster yang ada di sini. Apalagi katanya, kalajengking ini setara dengan praktisi di tingkat puncak manifestasi. Disebut juga sebagai kalajengking iblis bumi. Tubuh dari kalajengking iblis bumi memancarkan aura darah dan bau darah yang menyengat. Lindong sadar dia tidak bisa asal-asalan menyerang sosok kalajengking bumi ini. Segera, dia mengaktifkan langkah yang cepat, berpindah dengan begitu cepat menggunakan langkah kakinya, sehingga bisa menghindari semua capitan dari sosok monster kalajengking sambil sesekali dia membalas dengan berbagai serangan tombak. Akan tetapi, tubuh dari kalajengking ini keras. Apalagi, capitan tangannya ketika beradu melawan tombaknya Lindong itu seakan-akan dua besi besar saling bertabrakan. Suaranya begitu keras. Untungnya fisik Lindong cukup kuat dan masih bisa menahan serangan kekuatan dari kalajengking bumi ini. Meski dihitung dari ranah dan kekuatan Lindong, dia masih kalah. Tetapi dia malah senang karena kalau dia berhasil mengalahkan kalajengking ini, ada kemungkinan Lindong akan menerobos ranah. Soalnya, kekuatan energi Yuan di dalam tubuhnya Lindong itu sudah penuh. Jadi, sedikit lagi mau menerobos tingkatan. Lindong terus menerjang dan bertarung. Sementara, orang-orang dari dinasti Cahaya Suci terus mengatai Lindong, ini orang yang bodoh. Sampah yang begitu ceroboh. Mana mungkin dengan ranahnya, Lindong sekarang dia bisa mengalahkan seekor monster di tahap puncak manifestasi. Dengan senyuman licik, Jinmu berharap kalau bisa, Lindong mati gara-gara monster tersebut. Karena dengan kematian Lindong, dia bisa mendapatkan harta karun yang Lindong miliki. Salah satunya adalah tombak tulang buaya kuno. Di sisi lain, Lindong yang terus bertarung, dia akhirnya menggunakan teknik 9 bayangan. Tubuhnya pun berubah menjadi 9 dan menyebar mengelilingi kalajengking dengan kecepatan kilat. Lindong melapisi tombaknya dengan Yuan yang melimpah. Dia pun menembakkan ke arah sang kalajengking. Sementara kalajengking sibuk bertahan, segera Lindong memanfaatkan kesempatan itu dengan menggunakan teknik jari surgawi jari pertama. Muncullah satu jari raksasa kuno dari atas langit, mengarah langsung ke arah sang kalajengking.
Ledakan pun terdengar. Serangan ini begitu dahsyat, bahkan Kalajengking berhasil terdorong mundur dan terhempas. Melihat Lindong yang mengeluarkan seni bela diri manifestasi, tentu membuat Jinmu semakin senang. Semakin bersemangat untuk mengalahkan Lindong, serta mencuri tongkat miliknya. Akan tetapi, pertempuran masih belum selesai. Lindong sekarang menggunakan kekuatan Yuan mental yang dia kumpulkan pada tombak tulang buayanya, membentuk semacam pusaran air yang begitu kuat. Semua kekuatan berkumpul di tombaknya. Segera, Lindong pun menerjang dengan kecepatan kilat. Akan tetapi, diam-diam Jinmu itu mendekati mereka. Dia bahkan menyuruh Lindong agar mundur, karena dialah yang akan melawan Kalajengking bumi itu. Akan tetapi, Lindong tahu dia sebenarnya mengincar pil nirvana dan kristal iblis yang terdapat di dalam tubuh Kalajengking tersebut. Namun sialnya, di tengah terjangannya, Xiao Huang menyerang dari belakang. Dan untung saja, Lindong masih diselamatkan oleh Xiaoyan dengan serangannya. Setelah Lindong melihat kondisinya telah aman, dia segera menerjang kembali, tak ingin memperlihatkan kesempatan. Dia menerjang ke arah sang Kalajengking bumi dengan energi mental yang masih tertanam di tombaknya. Dia pun menerjang dengan kekuatan penuh. Lindong pun akhirnya berhasil mengalahkan sang Kalajengking dengan tusukan tombaknya sebelum Jinmu datang. Jinmu yang tidak senang, dia pun melancarkan serangan, akan tetapi ditahan oleh Lindong, sehingga terjadilah adu kekuatan yang menciptakan ledakan besar. Kalajengking bumi berhasil dibantai habis, sementara Lindong melesat untuk mengambil pil nirvana dan kristal iblis dari tubuh si Kalajengking. Ketika dia mendapatkannya, Jinmu dengan muka penuh kekesalan ingin membantai Lindong. Setelah sang monster Kalajengking berhasil dikalahkan, para monster di sana pun seakan-akan kehilangan pemimpin mereka. Jadi pasukan monster iblis memutuskan untuk mundur dan pergi dari sana. Dan akhirnya semua orang bisa merasa lega setelah gelombang monster mundur. Akan tetapi, karena kejadian ini, tampaknya dinasti Cahaya Suci semakin benci dengan Lindong. Dan juga di sisi lain, semua orang juga membenci Jinmu dan kawanannya. Karena ketika Lindong bersusah payah ingin menghabisi Raja Kalajengking, tiba-tiba Jinmu turun tangan ingin merebut kristal iblis tersebut. Jelas, itu tindakannya sangat tidak terpuji. Lindong juga sadar, pasti mereka tidak hanya mengincar kristal iblis ini. Ada beberapa hal yang dia miliki pasti ingin Jinmu dapatkan. Dan benar saja, tidak lama dari itu, Jinmu pun menghampiri Lindong. Dia mengatakan untuk serahkan kristal iblis, tombak tulang buaya kuno, dan seni bela diri manifestasi jari surgawi. Maka, dengan kau serahkan itu semua, akan kujamin keselamatanmu di medan perang kuno. Mendengar kata-kata itu, Lindong tersenyum kecil. Dia pun mengeluarkan tangannya dan mengeluarkan kristal iblis yang dia dapatkan. Jinmu senang mengira bakal mendapatkan kristal langka ini. Ketika dia ingin mengambilnya, Lindong langsung menghancurkan kristal iblis tersebut, lalu dia menyerap semua energinya ke dalam tubuh. Dengan tatapannya yang sangat mengejek, dia mengatakan, "Kau kira kau siapa? Pastikan keamananku di medan perang. Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri dan berpikir untuk melindungi orang lain." Seketika kata-kata itu membuat Jinmu pun naik pitam. Amarahnya memuncak. Jinmu sangat marah, sampai-sampai membuat orang-orang di sana mengambil langkah mundur. Tetapi, tubuh Lindong tiba-tiba memancarkan aura yang melonjak drastis. Hal ini dikarenakan dia menyerap kristal iblis Kalajengking bumi. Tadi saja, ketika dia bertarung, jiwanya itu sudah mencapai puncak. Memang sudah mau menerobos. Lindong dengan aura ganas di tubuhnya, dia berteriak, "Dinasti Cahaya Suci, kalian kira dengan kalian memerintah tempat ini beberapa hari, maka kalian secara otomatis adalah penguasanya? Tentu tidak. Akan kutunjukkan siapa penguasa yang sesungguhnya." Dan segera, tubuh Lindong meledakkan cahaya Yuan yang begitu terang, dan dia berhasil menerobos ke ranah manifestasi tahap menengah, atau disebut juga sebagai manifestasi advance. Melihat itu, teman-teman Lindong auto bersuara keras. "Kau hebat sekali, Lindong," kata mereka. Tapi tampaknya Jinmu tidak takut. "Kau kira dengan kau melangkah ke tahap manifestasi tingkat advance, lalu bisa menantang diriku? Asal kau tahu ya, sudah banyak sekali praktisi di tahap manifestasi advance itu mati di tanganku. Dan kau yang bakal menjadi selanjutnya." Moling, Duyun, dan Mansan, mereka berdiri di sampingnya Lindong. Ini secara tidak langsung menunjukkan pernyataan perang.
Jinmu pun memerintahkan semua pasukannya untuk menghabisi orang-orang dari Kekaisaran Yan. Tetapi ada satu orang yang tidak mau membantu Lindong, yaitu Lin Langtian. Dia mengatakan, aku sama sekali tidak ada hubungan dengan si bocah Lindong itu. Jikalau senior Jinmu ingin menghabisinya, maka silakan saja. Aku malah lebih senang, ucapnya sambil tertawa keras. Moling dan yang lainnya tentu saja kesal. Padahal awalnya mereka satu kelompok dan sama-sama berasal dari dinasti Yan. Tapi gara-gara dendam pribadi, dia sampai bertindak segitunya. Tetapi Lindong tidak mempermasalahkan hal itu. Dia juga tak ingin membiarkan Moling dan yang lainnya ikut campur. Setidaknya, gara-gara kejadian ini, dia bisa melihat manakah yang teman dan manakah yang tidak. Segera, dia maju sendirian, ingin melawan para kroco dari dinasti Cahaya Suci ini. Lindong berteriak, menantang Jinmu untuk berduel. Dengan penuh kesombongan, Jinmu pun menerima tantangan itu. Jangan kira dengan kau menghabisi monster di tingkat puncak, lalu kau layak menantangku. Nah, keduanya pun bersiap. Pertarungan pun terjadi, Lindong melawan Jinmu. Nah, baiklah. Untuk spoiler dari Martial Universe Season 5 episode 4, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.